فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاري أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام memberikan sambutan juga kepada anak-anak. Kami persilakan. Kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menambahkan santunan. Ya عروس الخفقين يا مؤيد يا مميد يا إمام القبلتين
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بالصورة إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Ustaz Daniel Muhammad Hubabillah dan Ustaz Hilmi Muhammad, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah turut serta memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu, kami sampaikan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan yang kami hormati,
Selanjutnya mari kita ikuti bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IKPD. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, lagu Indonesia Raya dan Mars IKPD akan dilantunkan oleh paduan suara dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Pesantren Tebu Ireng. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dan hadirat mohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya mari kita ikuti bersama launching himne IKPD oleh Ketua Umum Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng kepada Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI. Disilakan. Dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kami launching himne Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng Jombang. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali dan kami ucapkan terima kasih kepada tim paduan suara Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Pesantren Tebu Ireng. Woi, mana bapakmu? Di masjid. Oh, di masjid. Ngapain? Pak, betul. Lihat. Kamu udah semester berapa sih? 12. Udah di fakultas apa sih? Di mana? Di 6 tahun ya?
Hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada pencipta lagu. Yang pertama, pencipta lagu Himne Tebu Ireng dan pencipta lagu Mars IKPD. Pencipta Himne Tebu Ireng Bapak Syauqi Ahmad dan Mars IKPD diciptakan oleh Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI. Kepada Bapak Syauqi Ahmad dan Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI, kami mohon untuk berkenan naik ke atas panggung. Penghargaan akan diberikan langsung oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Penghargaan pertama diberikan oleh pengasuh kepada pencipta lagu Himne Tebu Ireng, lagu yang selalu menggetarkan hati kita sebagai santri Tebu Ireng ketika kita kumandangkan di setiap acara. Beliaulah Bapak Syauqi Ahmad. Selanjutnya penghargaan kepada pencipta lagu Mars IKPD, Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri. Kami mohon untuk tetap berkenan berada di atas panggung. Selanjutnya kami mohon naik ke atas panggung pencipta Himne IKPD kepada Bapak Haji Hamim Kohari, Bapak Dani Rahadian dan Kori Harizah. Mohon untuk berkenan naik ke atas panggung. Penghargaan akan diberikan langsung oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng. Beri tepuk tangan yang meriah kepada para pencipta lagu Himne Tebu Ireng, Mars IKPD dan Himne IKPD. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana kepada Ustadz Abdul Malik SAG SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salama wa ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Nyai Laili Lailia. Yang kami hormati Ibu Nyai Farida Salahuddin Wahid. Yang kami hormati Ketua Majelis Dzurriyyah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Ketua Dewan Majelis Dewan Masyayikh Kiai Musta'in Syafi'i. Yang kami hormati segenap Dzurriyyah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hadir di sini Gus Didi, Gus Fahmi, Gus Riza, Gus Abdul Ghaffar, dan segenap Dzurriyyah yang belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Ketua Presidium Nasional IKPT Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maskuri Bakri beserta Sekretaris Jenderal Kiai Haji Ahmad Roziki yang gelar doktornya akan dinobatkan minggu depan. Selamat kepada Sekjen atas raihnya gelar doktor. Saya orang yang pertama kali mengucapkan selamat sebelum yang lain. Beliau sahabat saya. Segenap pengurus Presidium Nasional IKPT yang kami hormati, segenap pengurus wilayah, pengurus cabang, segenap undangan, gawagis, nawaning, segenap hadirin, para alumni, para yai yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri undangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim. Macam daerah di Indonesia berbondong-bondong hadir untuk menghadiri undangan dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam acara Festival Pesantren Tebu Ireng dan Halal Bihalal Masyayikh Pesantren Tebu Ireng. Saya akan melaporkan beberapa kegiatan yang sudah kita adakan. Acara ini disiapkan 2 bulan. Ini pun masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami rasakan karena mengompakkan teman-teman IKPT alumni Tebu Ireng itu ternyata beda dengan alumni-alumni yang lain. Memiliki ciri khas yang sulit diungkapkan, sesuatu pokoknya. Kami di kepanitiaan menghadapi banyak pengalaman, bahkan ilmu-ilmu baru dapat kami dapatkan di nangani kegiatan ini. Profesor Maskuri, terima kasih. Saya sebenarnya sudah menolak, Prof, jangan saya. Saya sudah pernah jadi ketua 2 kali. 3 tahun kemarin saya, Prof, jangan saya. Beliau bilang, Pak Malik, ini perintah, jangan ditolak. Udah, ditutup. Saya tidak berani nolak, sudah. Tetapi saya berterima kasih dengan Prof Maskuri, saya dapat ilmu banyak yang tidak ada di buku-buku manapun. Yang kami rasakan, kami lihat, kami banyak pengalaman-pengalaman itu. Terima kasih kepada pengasuh, kepada Profesor Maskuri dan segenap teman-teman. Acara ini dibagi menjadi 3. Tanggal 1, tanggal 2 itu untuk kegiatan santri. Berbagai macam lomba diadakan, termasuk lomba
baca kitab bermakna Injilizia. Kemudian acara khusus untuk alumni tanggal 3 dan tanggal 4. Yang ingin saya sampaikan adalah juara MKK baca kitab di samping mendapatkan hadiah dari panitia Festival Pesantren Tebu Ireng, di luar dugaan saya juga mendapat penghargaan dari Mudir Ma'had Ali untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Ma'had Ali tanpa tes dan beasiswa. Terima kasih Pak Rosidi. Dan yang jenjang SMP sama sanawiyah yang juara lomba, selamat datang Bapak Faisal. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, baik dari unsur pengurus wilayah, pengurus cabang, semua keluarga alumni pesantren Tebu Ireng, para panitia yang luar biasa dinamikanya, dan secara spesial saya ucapkan terima kasih kepada seksi acara Kiai Hamim Kohari yang telah mendesain acara ini. 19 mata acara didesain dengan sebaik mungkin, dan banyak hal-hal yang dapat kita berikan kepada santri dan kepada alumni. Kepada semua yang telah membantu, terutama dalam pembiayaan, banyak yang membantu, tapi yang ingin saya sebutkan di sini adalah Bapak Hasanuddin Wahid yang telah membantu 100 juta untuk acara ini. Terima kasih. Saya agak lega di menit-menit injury time. Beliau sangat membantu. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat yang lain untuk ikut andil berperan dalam event-event IKPT selanjutnya. Bahwa dari kita untuk kita perlu kita kembangkan. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu tidak mudah menghadapi 19 mata acara, dan itu baru pertama kali diadakan di pesantren Tebu Ireng, baru pertama kali diadakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng. Harapan kami mudah-mudahan kita semakin kuat, semakin kompak. Jangan sampai perbedaan menimbulkan perpecahan di antara kita. Mudah-mudahan kita bisa pegang amanat itu dari Hadratus Syekh, dan santri Tebu Ireng sudah sangat alim bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan itu. Saya kira itu demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Pelaksana Ustadz Abdul Malik SAG SPD kami sampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat segala tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng kepada Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang biasa panas. Hadirin muhtaramin, para alim,
para ulama, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Dzurriyyah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, khususipun pengasuh pesantren Tebuireng Al-Mukarram Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Nyai Leli yang saya muliakan, Ibu Nyai Farida Salahuddin Wahid Semuanya silaturahmi. serta seluruh dzurriyyah dari beliau. Hah? Sudah menghasilkan. Yang saya hormati Sudah menghasilkan. seluruh dzurriyyah Adsen YouTube. Kan yakni tunggu 1000 Al-Mukarram Haji Abdul Hadi Berapa? atau biasa kita sebut dengan Kalau Gus 1000 itu Didi. yang warna putih. Silver. Yang mulia Gus Berapa? Reza Yusuf Hasim, Nggak tahu. Gus Irfan Kalian. Yusuf Hasim. Gus Irfan ini beliau agak unik, beliau ada di belakang, kelihatannya diminta ke depan juga bersama-sama dengan para alumni di tengah-tengah itu. Mudah-mudahan beliau nanti di tengah-tengah negara. Kemudian juga Gus Ghafur, Gus Faisal, Bu Nyai Hamnah, dan seluruh dzurriyyah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mungkin juga berada di tengah-tengah kita bersama. Yang saya muliakan pula Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebuireng, guru kita bersama, Yai Musta'in Syafi'i, yang beliau ini betul-betul seperti seorang entertain karena ilmunya yang selalu dirindukan oleh para alumni di mana saja beliau berada. Para kiai, kiai saya juga ada Kiai Junaidi Hidayat, ada juga Kiai Soekarto, Kiai Mustaqim. Ini saya masih ingat karena beliau-beliaunya ini yang juga mengajar kami pada saat itu. Para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alumni-alumni pesantren Tebuireng sudah banyak menjadi kiai. Ada Kiai Syihabuddin, ini termasuk juga penasihat Presnas. Yang saya muliakan seluruh penasihat Presnas, Ketua Presnas, Sekjen, Pak Kiai Roziki yang saya baru dengar 1 minggu lagi sudah akan jadi doktor. Itu barokahnya menjadi sekjen, insya Allah begitu. Karena termotivasi lah kira-kira menjadi sekjen kok belum dokter gitu ya. Alhamdulillah sudah jadi dokter sebentar lagi, kita doakan. Pak Bendara Umum Presnas Mas Hasanuddin Wahid, sekaligus juga saya ucapkan selamat menjadi anggota DPR. Dan terima kasih pula sumbangannya ke IKPT dalam kegiatan Festival Pesantren Tebuireng. Teman-teman banyak sekali yang telah menyumbang, tapi yang teristimewa adalah Mas Hasanuddin Wahid 100 juta. Injury time. Memang beliau sebagai bendahara pasti akan melihat bagaimana perkembangan kontribusi daripada teman-teman dan sekaligus juga para loyalis terhadap Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng. Saya hormati para ketua lembaga di lingkungan Presnas dan seluruh anggota, ketua PW, ketua PC, dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng. Tak lupa yang saya banggakan, saya cintai, ketua panitia penyelenggara dan seluruh jajarannya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau-beliaunya itu. Tak mengenal lelah,
malam hari jam 11 pun kalau Pak Malik pengen telepon saya tetap telepon. Walaupun saya sudah memejamkan mata, tapi tetap saya angkat karena itu adalah undangan Hadratus Syekh. Teleponnya Pak Malik saya anggap undangan Hadratus Syekh. Karena itu adalah berpikir tentang IKPT. Saya juga ucapkan terima kasih pula kepada Ning Wila. Beliau salah satu pelopor untuk melakukan berbagai macam inovasi dalam kegiatan-kegiatan terutama untuk Festival Pesantren Tebuireng 2024. Nanti saya akan jelaskan kenapa Festival Pesantren. Tentu ini mengalami satu dinamika yang luar biasa di lingkungan IKPT itu sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita menepati satu komitmen bersama. Di minggu terakhir bulan Syawal kita selalu melaksanakan temu nasional halal bihalal dengan berbagai macam rangkaian yang kita desain. Tentu sebagai ketua Presnas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengupgrade dan mengupdate kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait dengan hablum minan nas maupun hablum minallah dan hablum minal alam. Semuanya ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks untuk membangun ukhuwah. Saya terus terang pengasuh kita selalu mendengungkan ukhuwah, dan saya tidak bosan-bosan Kiai untuk mendengarkan itu di mana saja Kiai berada. Karena dengan ukhuwah itulah bangunan persaudaraan, bangunan persahabatan, bangunan muamalah itu akan bisa tercipta dengan baik melalui ukhuwah itu sendiri. Ibu dan Mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, IKPT ini adalah merupakan rumah besar. Rumah besarnya paling tidak yang terikat dalam 7 pesantren dalam ADART IKPT. Ada pesantren Tebuireng, Madrasatul Quran, Masruriyah, Wali Songo, Seblak, 2 pesantren yang lain saya agak lupa ya, Mambaul Hikam, Mambaul Falah. Jadi 7 pesantren ini adalah menjadi bagian dari IKPT, Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng. Saya katakan IKPT ini adalah rumah besar karena di dalamnya ada organisasi-organisasi daerah, ada juga organisasi-organisasi pelajar, organisasi-organisasi mahasiswa. Ini dipayungi dengan rumah besar yang disebut dengan Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng. Tentu IKPT dari waktu ke waktu ingin mencoba untuk memposisikan dengan tepat, meramut berbagai macam elemen yang ada di pesantren termasuk juga alumni, bahkan masyarakat. Bukan sekedar santri, bukan sekedar alumni, tetapi juga bersama-sama dengan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada para alumni, wabil khusus, dan juga nyuwun sewu, mungkin juga pengasuh, mungkin juga seluruh dunia. Kenapa Festival Pesantren Tebuireng ini? Di kegiatan Festival Pesantren Tebuireng ini kita laksanakan 4 hari. 2 hari diantaranya adalah bagaimana kita membangun ukhuwah antar pesantren, antar santri. Santri sudah mulai kita kenalkan dengan IKPT. Program-program IKPT sudah juga dinikmati oleh para santri di 7 pesantren tadi itu, baik
melalui musabaqah atau juga melalui event-event secara bersama-sama dari 7 pesantren itu. Artinya apa? IKPT mengenalkan kepada para santri bahwa ini loh, ada IKPT rumah besar. Ketika nanti para santri itu lulus, sudah langsung tune dengan IKPT dan dia merasa memiliki terhadap ikatan keluarga alumni pesantren Tebir. Dia tidak lagi canggung, dia tidak lagi berpikir saya Madrasatul Quran, saya Masruriyah, saya seblak, tapi dia langsung mengatakan keluar dari pesantren Tebir, saya adalah IKPT. Di samping juga di masing-masing pesantren ada ikatan-ikatan khusus. Kita tidak ingin menghilangkan itu, tetapi kita membuat rumah besar yang disebut dengan IKPT. Yang kedua adalah event Festival Pesantren Tebu Ireng. Di samping kita melibatkan para santri, melibatkan alumni, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Ada mimbar-mimbar puisi, ada mimbar-mimbar bersama yang diisi oleh bersama-sama masyarakat, alumni, dan santri. Di sini IKPT telah memiliki sikap inklusivitas, tidak eksklusif, tetapi bisa dimasuki oleh masyarakat bersama-sama dengan santri dan alumni pesantren Tebir. Sehingga IKPT menjadi leader dalam konteks ini untuk membangun budaya dan peradaban. Betapa indahnya kebersamaan itu yang dimotori oleh ikatan keluarga alumni pesantren Tebir. Ya mustahil, bukan berarti ini kemudian tidak capek ya Junaidi, capek. Karena capeknya itu kadang-kala juga benturan dengan sesama kita sendiri. Tapi saya harus mengakui bahwa itu ada dinamika untuk membangun satu keseriusan, membangun satu kedisiplinan, membangun sebuah kesuksesan agar supaya tidak santai-santai saja yang memiliki ide-ide hebat. Saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mendinamisir ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang ketiga adalah kita juga tidak akan menghilangkan program-program strategis khusus ikatan keluarga alumni pesantren Tebir. Pada hari ini temu nasional kita lakukan, halal bihalal kita lakukan, dan saya yakin ini semuanya adalah alumni pesantren Tebir. Berarti ada 3 kategori. Kategori murni alumni pesantren Tebir, ada kategori santri-santri yang sudah didekatkan dengan IKPT, santri-santri yang sudah didekatkan antar pesantren di antara 7 pesantren tadi. Dia memiliki ikatan moral, dia memiliki ikatan batin, dia memiliki satu keinginan bersama untuk bersatu. Ini adalah tekad kita bersama. Dan yang ketiga adalah merupakan sebuah integrasi antara santri, kemudian alumni, dan juga bersama-sama dengan masyarakat. Indah banget. Itu alasan kami terkait dengan Festival Pesantren Tebir. Yang kedua adalah nyun sewu ya ini agak panjang sedikit karena nanti ada launching juga, ada juga pemberian. Insya Allah nyun sewu para kiai, kita hari ini akan memulai memberikan umroh kepada ustadz atau ustadzah yang sudah mengabdi cukup lama di pesantren Tebir. Kita akan mulai hari ini pula, dan saya sudah siapkan SK-nya ini untuk diantara pengabdi di pesantren Tebir. Satu persatu saya bicara, ini tadi baru satu sudah 15 menit Pak Sekjen. Yang kedua adalah saya berharap PWPC se-Indonesia untuk melakukan konsolidasi dengan humanis, dengan cantik, karena terus terang di PW, di PC masih ada orda-orda di sana. Sekali lagi saya katakan,
rumah besarnya adalah IKPT. Orda silahkan juga berkembang, nggak apa-apa, tapi konsolidasikan. Atau misalnya mau dilebur menjadi IKPT juga sangat manis sekali. Konsolidasikan. Orda melaksanakan kegiatan konsolidasi dengan IKPT wilayah, dengan IKPT cabang, supaya tidak overlapping satu sama lain di situ. Saling mendukung satu sama lain. Kalau ada di antara alumni yang memiliki gagasan inovatif, tolong komunikasikan dengan pengurus. Pengurus berikan mereka keleluasan untuk mengembangkan potensi itu. Saya yakin sebuah organisasi dengan kebersamaan yang ide-idenya dari mana saja, apabila itu akan ditampung oleh pengurus, itu menjadi kekayaan besar, menjadi potensi besar, dan sekaligus itulah yang diharapkan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka IKPT ini harus kita bangun dengan inklusif, jangan eksklusif. Jangan merasa kita menjadi ketua, jangan merasa kita menjadi pengurus yang kemudian kita menutup habis ide-ide hebat, potensi-potensi besar di dalam IKPT itu sendiri, bahkan bersama-sama dengan masyarakat bisa difasilitasi oleh IKPT. Ini harapan kami Bapak Ibu. Yang kedua, konsolidasikan dengan bagus supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yai selaku pengasuh, ini harapan, siapa tahu ini bisa kita laksanakan. Misalnya 3 bulan sekali alumni akan datang ke sini, terutama yang putra-putrinya ada di sini. Bahkan juga pengurus IKPT suatu saat akan ikut ngaji bersama, entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, yang diasuh oleh pengasuh atau yang ditunjuk oleh pengasuh 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kami suatu saat bisa ngelesok bersama di masjid pondok pesantren Tebuireng ini untuk tetap mengaji bersama dengan pengasuh pesantren. Indahnya ini bisa kita lakukan. Kita tidak lagi alumni, tapi kita masih tetap menjadi santri pesantren Tebuireng. Ini misalnya nanti bisa dilakukan mungkin 3 bulan atau 2 bulan atau mungkin setengah tahun sekali. Kita punya apa yang dibalah, loh indah, saya akan datang ke sini untuk ngaji. Sungguh rindu dengan utawi iki-iku dan lain sebagainya. Sungguh rindu sekali. Kira-kira para alumni sepakat tidak kira-kira? Oh, ini bukan idenya ketua berarti ya. Ini ide bersama-sama ya, ide bersama-sama. Tapi nanti saya minta ada tim khusus untuk mensukseskan itu apabila pengasuh nanti itu setuju. Ada tim khusus yang menangani itu. Entah nanti datang itu makan pecel bersama atau apalah gitu ya. Terus pokoknya kita ini kebersamaan yang harus kita bangun ini. Ini ya kira-kira nggak tahu ini nanti kira-kira masuk akal apa tidak, kira-kira nanti bisa pengasuh lah kira-kira nanti yang memberikan lampu hijau terkait dengan persoalan itu. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian, program-program strategis IKPT. Kita sudah memiliki ide gagasan Geraha IKPT Hasyim Asy'ari. Geraha IKPT Hasyim Asy'ari ini nanti akan menjadi bagian dari aset besarnya pesantren Tebuireng. Saya harus katakan, menjadi aset besarnya pesantren Tebuireng. Tapi apapun, ini harapan kami adalah bagaimana alumni bisa mewujudkan bersama-sama. Walaupun nyuwun sewu, ya Junaidi pernah ngendika kali dalam Pak Mas Guri, sampai mau bangun gedung Geraha berlantai 5 itu, kok koyok bangun kampus saya sampai. Oh itu beliau. Langsung ini saya berbicara di hadapan beliau. Ada beliau sekarang. Saya sampaikan pada Yai Junaidi. Ini Yai, alumni ini pengen ada sebuah tempat bersama yang menjadi kebanggaan. Lantai 1 dan 2 untuk perkantoran dan pertemuan. Lantai 3 dan 4 serta 5 untuk hotel syariah.
ini agar supaya apa? IKPT sudah harus mulai mandiri ke depan. Mandiri ke depan. Apa nanti kau beliau? Beliau langsung sampaikan, saya setuju kalau itu. Setuju. Langsung saya katakan, beliau sudah WA kepada saya, Mas, saya menyumbang 50 juta. Ya, Junaidi sudah mengawali untuk menyumbang 50 juta. Ini beliau sudah sampaikan ini. Jadi, ini komitmen beliau. Mensupport kita sebagai alumni. Beliau juga merasakan sampai sekarang ini menjadi santri. Walaupun beliau adalah pengusaha pesantren. Jadi, tapi terus terang, itu menjadi motivasi kami, nyuwun sewu. Kami ingin seperti beliau, apapun beliau dalam melanjutkan perjuangan Hadratus Syekh. Beliau menanamkan SDM yang SDM itu adalah ideologi Hadratus Syekh. Kita bersama juga iri pada beliau, tapi iri kebaikan. Ini Imam Ghazali memperbolehkan. Iri untuk kebaikan, Imam Ghazali memperbolehkan. Tapi tidak mengurangi kenikmatan dan kebahagiaan yang dikirani itu. Ini boleh. Maka kita ingin belajar pada beliau, ingin sekali belajar. Maka saya minta kepada PW, kepada PC, bagaimana mensukseskan geraha IKPT Hadratus Syekh ini segera bisa terwujud. Dan ini akan menjadi kebanggaan Hadratus Syekh. Saya yakin menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi kebanggaan umat, lebih-lebih menjadi kebanggaan dari pengasuh pesantren Tebira. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Semangat, semangat. Saya kemarin silaturahmi ke Bojonegoro dengan Yai Bardan. Alhamdulillah saya datangi ke sana langsung cepat untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan geraha IKPT Hadratus Syekh. Tapi nyuwun sewu, undangan-undangan belum bisa kita hadiri semuanya. Tapi kalau saya hadir itu alhamdulillah lah, termotivasi semua. Termasuk Mojokerto juga demikian. Jadi Kiai perkembangannya sangat bagus Kiai yang terkait dengan iuran-iuran itu. Cuma saya minta PW-PW, PC-PC Indonesia tolong lakukan konsolidasi di PW dan PC masing-masing agar supaya bisa mengkonsolidasikan dengan bagus. Tapi kami sangat berharap sekali, jangan semata-mata kita hanya bermuara dari alumni-alumni, tapi juga tokoh-tokoh nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dan negara kita ini. Termasuk juga para aulia yang memiliki concern dalam bidang sosial. Silahkan didekati, karena kita mengajak mereka untuk masuk surga. Untuk masuk surga bersama-sama. Itulah tekad kita Bapak Ibu. Maka Kiai Samsul dan teman-teman ini bagaimana bisa mendrive percepatan ini, konsolidasikan dengan bagus agar supaya bisa berjalan dengan lancar, Kemudian yang kedua, ini terkait dengan program strategis. Ada Prof. Nurholis Setiawan ya di sini. Prof. Nurholis mungkin kemarin hadir. Izin. LKP, Lembaga Kajian dan Pengembangan Strategis Pemikiran Hadratus Syekh, bersama dengan tim telah menyusun kurikulum dalam rangka untuk muktamar pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan kebangsaan. Ada 9 tema yang sudah dirumuskan, bahkan sudah dimatangkan ketika menjelang Idul Fitri. Kami hadir di Surabaya pada saat itu. Saya terima kasih, saya ucapkan pada Gus Yusuf yang memfasilitasi hotelnya pada saat itu. Tahu ya Gus Yusuf ya, yang subur itu. Alhamdulillah beliau telah memfasilitasi, sudah tersusun kurikulum, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera melakukan konsolidasi melalui online. Kita akan memberikan sebuah program kepada masing-masing PW. Kiai yang terbentuk sudah 16 PW Kiai se-Indonesia, Pak Sekjen ya, 16 PW. Tapi dalam kurikulum ini ada 9 tema yang sudah kita rumuskan. 9 tema ini nanti akan ditawarkan di masing-masing wilayah seluruh Indonesia. Misalnya Jawa Timur
mau ngambil yang mana yang lebih relevan dengan Jawa Timur. Jawa Tengah akan mengambil mana yang lebih relevan dengan Jawa Tengah. DKI akan mengambil mana yang lebih relevan dengan DKI. Sampai 9 tema yang sudah kita siapkan dengan sub-sub kajian yang sudah kita paparkan sedemikian rupa. Ini adalah kita mulai muktamar tidak langsung pada tingkat pusat, tetapi kita mulai pada tingkat wilayah lebih dahulu. Dan di sana nanti sudah ada rumusan pemikiran dan bahkan akan menjadi bagian dari materi untuk penyusunan buku di masing-masing tema. Pada bulan Oktober atau November kita baru melaksanakan muktamar secara nasional setelah kita berada di wilayah. Pada saat itu masing-masing PW nanti akan mempresentasikan hasilnya dan sudah dalam bentuk konsep. Syukur-syukur sudah ada draft bukunya itu ya, akan dipaparkan. Tapi di ketika muktamar nasional kami akan mengundang pula tokoh-tokoh nasional, baik yang muslim maupun yang non muslim, yang memiliki perhatian betul terhadap Tebu Ireng, yang memiliki perhatian betul terhadap Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Akan kita kasih satu event khusus untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran besar dari orang luar, dari bukan santri Tebu Ireng, bukan alumni Tebu Ireng, bukan pengasuh dari Tebu Ireng, tetapi betul-betul pure orang luar dari luar pesantren Tebu Ireng. Ini gagasan-gagasan besar ukhuwah yang Kiai selalu sampaikan, kita membuka diri untuk melakukan itu. Ini yang terkait dengan program yang kedua. Program yang ketiga adalah wakaf uang yang sudah berjalan, Kiai. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih sekitar hampir 300 juta untuk wakaf uang, dan kita sudah kerjasama dengan yang ada di sini nih, yang ada di pesantren Tebu Ireng. Kita sudah kerjasama di situ. Ini juga menjadi sarana dan ladang Bapak Ibu untuk mengembangkan IKPD. Kemudian yang terakhir, program yang ketiga adalah program Riayatul Ummah. Ini yang ya bikin selalu juga ngendiko sama saya, ngendiko kali dalam terkait dengan persoalan ini. Maka kami dorong wilayah-wilayah bukan saja berorientasi untuk kajian-kajian, pengajian-pengajian dan pendidikan-pendidikan, tetapi juga sudah harus berpikir mengenai masalah pengembangan ekonomi. Kita sudah harus berpikir tentang memfasilitasi tentang kesehatan. Kita sudah berpikir untuk berbicara tentang persoalan pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Ini harapan kami terus terang pada lembaga pengembangan kelembagaan. Bagaimana data-data alumni ini akan bisa dilakukan percepatan sehingga kita bisa memetakan potensi-potensi dan latar belakang kompetensi yang dimiliki oleh alumni atau santri-santri pesantren Tebu Ireng. Ini sudah kita dorong, Kiai. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan kerjasama dengan IDWI dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan soliditas. Sesama alumni harus saling support dalam berbagai macam pengembangan dan kompetensi yang ada. Baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan budaya, harus saling support. Soliditas di antara kita semuanya. Ini harus kita gerakkan melalui PW dan PC. Maka dari itu, saya berharap sekali bagaimana wajah Indonesia ke depan, intervensi dari alumni pesantren Tebu Ireng sudah mulai tampak dari berbagai macam bidang kehidupan. Ini yang kita impikan dan kita harapkan, sehingga kita bisa memainkan peran di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekali lagi saya doakan, mudah-mudahan di antara dzurriyyah pesantren Tebu Ireng, alumni pesantren Tebu Ireng, akhir 2024 ada yang masuk di kabinet. Tepuk tangannya kurang meriah dong. Kita dorong betul, karena ini adalah bagian dari syiar di sini, bagian dari dakwah, Itu harapan kami.
Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal itu yang bisa kami sampaikan, dan tentu mari kita menjadi muharik. Kita menjadi mujadid di tengah-tengah kehidupan yang dengan berbagai macam tantangan yang ada. Insya Allah dengan kebersamaan kita betul-betul akan bisa menjadi leader di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk membangun satu tata kehidupan dengan berbagai macam latar belakang, kompetensi dan keahlian kita akan berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Dan kemudian berikutnya saya akan sampaikan terkait dengan umroh. Nyun sewu, ini kemarin kami minta kepada panitia untuk memetakan asatid wal asatidah yang berkhidmah di pesantren Tebu Ireng ini, yang sudah lama tetapi belum pernah menginjakkan kaki di tanah suci, artinya belum haji dan belum umroh. Telah ditemukan satu ustazah yang sudah mengabdi di SMA Wakil Dasim 37 tahun. Saya panggil Ustazah Sri Utami untuk maju ke depan untuk mendapatkan hadiah umroh. Monggo Ibu. Wonten nggih Ibu Sri Utami nggih. Monggo Ibu. Ini jasa-jasanya adalah luar biasa. Saya panggil pula ini yang menyiapkan dananya. Ini dan ini baru saya buka sekarang. Beliau telepon pada saya malam-malam hadir. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Dan Ibu sehat. Saya panggil ini alumni pula yang pada saat itu juga malam-malam telepon saya, Prof, ini saya punya niat begini, punya niat begini, subhanallah, mulia banget. Saya panggil Bapak Haji Muhammad Ainul Yakin beserta Ibu Zainab untuk maju ke depan menyerahkan SK dari Presnas kepada Bu Sri Utami. Kami mohon Yai masuk ke belakang ya, Bu Nyai Leli untuk bisa naik ke atas panggung ikut menyertai sama Bu Nyai Farida. Moga Bu Nyai nanti menyertai pemberian hadiah umroh. Pak Haji Muhammad Ainul Yakin sama Ibu, monggo. Mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh alumni-alumni yang lain untuk bisa memberikan hadiah umroh. Yai nyuwun sewu Yai bikin sakit untuk Injil untuk menyerahkan hadiah umroh. Amin, amin, terima kasih. Ya Allah, ya salam. Pikir menyusul. Monggo Yai. Semoga Pak Ainul Yakin serta Bu Zainab. Ini Pak Ainul Yakin sama Bu Zainab ini yang memberi hadiah umroh pada Bu Sri Utami. SK ini saya sampaikan ke Pak Haji Ainul Yakin, mau langsung disampaikan atau melalui pengasuh, monggo. Ini SK ini saya serahkan, monggo. Oh langsung, monggo. Oh maka, Yai, monggo Yai. Yai mungkin sakit di tengah-tengah sedikit aja. Ya, monggo.
Kami mohon tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Zainab dan Bapak Muhammad Ainul Yakin. Terima kasih Pak Hasim Ainul Yakin. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Yang berikutnya, Nyunsam ini borongan. Kita mau melonsing Geraha IKPT Pesantren Tabwir. Maka kami mohon yang mulia Haji Abdul Hakim Mahmud selaku pengasuh pondok pesantren untuk memberikan statement tentang launching Geraha IKPT Hasyim Asy'ari. Terus subhanakallah. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersama ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama saksikan launching Geraha IKPT Hasyim Asy'ari. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita saksikan bersama pemutaran video master plan Geraha IKPT Hasyim Asy'ari.
Ketua Umum Presidium Nasional IKPD sekaligus launching Geraha IKPD Hasyim Asy'ari. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama amanah pengasuh pesantren Tebu Ireng yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Dengan segala hormat disilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Al-Qur'an muhtaramin, para alim, para kiai, bunyai, wabil khusus yang saya hormati para mulia Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, wabil khusus punya Faridah Salahuddin, Dr. Ali Faisal Ketua Yayasan yang saya hormati, Gus Rizal, Gus Irfan yang saya hormati, Haji Abdul Hadi, termasuk Pondok Madrasah Quran, Gus Bambang Arimurti, sekalian bersama Bunyai. Ini juga ada Bunyai Faisal, ini tidak di depan, duduknya di belakang. Dan juga yang saya hormati kata Anda Bunyai Hamad, pengasuh pondok pesantren juga. Mudah-mudahan selalu dikaruniai kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Presidium Nasional Profesor Dr. Masuri Haji Sekretaris Sekjen IKPD Kiai Haji Bendahara Umum IKPD Dr. Hasanuddin Wahid. Terima kasih, sudah banyak disebut tadi, saya tidak menyebutkan lagi, tetapi terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu beliau sedang sibuk dari kesibukan di mana ini setelah begitu banyak hajat besar, dan alhamdulillah nampaknya hasil yang sangat baik dicapai. Sekarang ikut hadir di acara IKPD, alhamdulillah ini komitmen yang sangat luar biasa. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Masyarakat Pondok Pesantren Tebu Ireng Haji Dr. Muslim Syafi'i, para sesepuh IKPD, jajaran pengurus wilayah terus cabang IKPD, Kiai Airin Hayo, Dabullah Konservatif, ini dalam persiapan acara pada hari ini. Terima kasih kontribusinya banyak semua yang telah berkontribusi. Alhamdulillah yang akan berjalan lancar, cukup semarak meriah dan tak cukup berubah dan berumur pada hari ini untuk konservatif dan
Itu istilahnya lebih halal. Ini kali ini kita dalam tarifan festival ini festival dan itu memang bukan ditulis tingkat alun itu panjang. Kalau biola yang sudah karena dia jangan festival. Kalau dia sendiri itu juga masih perlu kita tekankan pada yang berbeda barangkali. Tapi memang kalau ini karena dalam waktu yang itu membahas dengan berusaha dan harus semuanya berbiasa. Ini memang festival tadi terbayang di sini. Sesuatu PT, sesuatu ini, kuliah di sini teman-teman kuliah dan itu juga paling penting. Dan ini memang salah satu tujuan dari festival silaturahim itu mengumpul. Dulu kita memiliki seorang itu berkumpul teman-teman perwira yang makan yang sakit makan kemudian. Jadi tidak lain karena bahkan kita mulai memberi apa sedang kita belajar berbisa dan gagalnya setelah kita sedang masih dalam hidup. Nanti sedang dari jalan yang siap kalau bisa. Oleh kemudian itu ada kepikiran kemudian hari lebih banyak intervensi untuk memecah belah Islam. Beliau dengan sangat sadar mendapatkan Islam yang terpecah. Nah itu nanti suatu proses yang sangat panjang. Bukan ada kepikiran kemudian boleh di dalam di Sumatera bahwa sejak tahun 1330 Hijriah banyak aliran baru masuk ke desa bahwa kemudian berkembang sehingga menjadikan desa yang tadinya desa itu hanya menjadi satu ahli sudah di satu keyakinan sufi akhirnya belajar itu kemudian ada diberikan organisasi oleh 1906 desa ada kemudian ada kemudian desa ada dan kemudian dan yang kita katakan dengan waris prinsip yang dikatakan dari Syekh bagaimana dia berusaha supaya masalah ini tidak terjadi dan akhirnya beliau dari kondisi Islam yang berisi yang berbentar perdebatan berbeda tahun 12 sampai 1990 bahkan potensi berbeda. Nah itu bagaimana mampu berkasih itu di tahun 1990 di dalam bentuk wadah federasi majelis Islam alam Indonesia. Kita tujuh tidak atas organisasi sampai pun tidak apa di sekolah itu dan sampai berganda itu hampir semua Islam ada di Indonesia itu menyatukan itu ada di jaga para ulama dan masyarakat saat itu sudah kaya ini saya untuk menyatukan umat Islam yang ada di Indonesia. Dan itu kemudian ibu beliau anak bilang beliau nah ini kita ngomong dari apa capaian hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh ketusan. Bagaimana beliau menyatukan umat Islam sehingga setelah itu kita tahu bahwa anugerah yang begitu besar diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Maka kemudian tahun 45 Indonesia merdeka, di situ tertulis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi di situ tidak dituliskan dengan perjuangan senjata, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah kalau memberikan anugerah terhadap apa? Terhadap ukhuwah. Nggak mungkin kita duduk di aja kemudian Allah memberikan anugerah. Tetapi kitalah yang harus merubah kita sendiri. Ini kaum umat muslim mampu menyatu. Nah itu kemudian menjadi satu kekuatan. Dari situ, ini kira-kira 2 tahun yang lalu, ide untuk mereorganisasi di KPT. Nah ini dari beberapa pertemuan antara beberapa alumni. Saya pikir ini ide pas betul. Jadi akhirnya dengan reorganisasi itu, nah, saya lihat Prof. Masrur yang begitu semangat. Nah saya pikir ini jadi ketua cocok dengan. Nah bulan Maret tahun 2022. Jadi sampai sekarang ini masih bulan April, Mei, jadi 2 tahun atau 26 bulan sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah tercapai 16 pengurus wilayah dan 79 pengurus cabang. Itu prestasi.
dan termasuk 3 cabang internasional, Mesir, Mekah, sama Malaysia. Dan mudah-mudahan kita merujuk kepada apa yang ditinggalkan, apa yang sudah dilakukan oleh Hadratul Syekh, bahwa beliau membangun ukhuwah. Itu tujuannya adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya kita kalau cuma ngumpul-ngumpul aja, itu kemudian kalau nggak ada dananya, ya berat. Nah, oleh karena itu tadi program-program yang disampaikan oleh Profesor Maskuli, nah itu sebenarnya juga bisa nanti bersama-sama dipikirkan agar supaya bisa berhasil, bisa sukses, dan itu memang harus didorong secara bersama-sama. Jadi ini kebersamaan, IKPT itu kebersamaan. Dan apa yang saya baca, apa yang ditinggalkan oleh Hadratul Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau itu memberi catatan apa tujuan dari ukhuwah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah ini apa? Ini satu perintah yang mana sangat suci, dan itu perintah yang begitu indah. Karena kalau dijalani, ini modalnya itu silaturahim. Nah kalau dulu kita melihat silaturahim, bisa ketemu sama kawan-kawan, kemudian kita ngobrol-ngobrol, senang-senang, bercanda-bercanda, kemudian makan-makan enak. Nah ini barangkali nanti kita mulai lagi lah. Kalau ini nanti kita ketemu bahwa ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya Allahi ala jamaah. Jadi ini bukan karena saya ada di teguran, saya termasuk kemudian semua datang, tapi kebetulan di sini ada makam Hadratul Syekh, di sini ada makam Gus Dur, dan itu menjadi perekat, itu masih bisa menjadi satu simbol untuk merekatkan kita semua. Maka oleh karena itu ini layaklah kalau ini pertemuan itu kumpulnya itu ada di teguran. Karena kalau dipindahkan ke tempat lain, di sana nggak ada makamnya Hadratul Syekh. Jadi itu kenapa tetap di sini setiap tahun akhir bulan Syawal, hari Sabtu akhir bulan Syawal diadakan lagi di kuburan. Nah nanti monggo mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan 3 bulan sekali atau apapun, nanti sama-sama kita ngaji. Nah, saya korignya nggak apa-apa. Nanti itu untuk menambah keakraban, karena saya selama ini saya membaca Adabul Alim wal Muta'alim, itu banyak yang masih belum kita pahami. Sebetulnya banyak sekali yang belum kita pahami dari kitab-kitab yang diwariskan, ditinggalkan oleh Hadratul Syekh. Apalagi di sini sekarang kita juga punya satu forum Kebilun Institute. Nah, di situ kita membahas turos-turos yang ditinggalkan oleh Hadratul Syekh, dan sebagian kecil kita paham. Masih banyak lagi yang lain yang belum bisa kita pahami. Nasihat-nasihatnya sangat luar biasa Hadratul Syekh. Dan ini mungkin bisa saya sampaikan. Saya menemukan satu kisah yang ditulis di koran Belanda. Nah, ini cerita mengenai Hadratul Syekh memberikan nasihat kepada Bung Karno. Jadi dulu pada bulan Mei ini dimuat di dalam koran Nawawi Koran tanggal 20 Mei 1947. Ini kira-kira 2 bulan sebelum Hadratul Syekh wafat. Ini Ki Hasyim Asy'ari memberikan beberapa nasihat kepada Bung Karno. Dia meminta Bung Karno agar menganggap orang yang tua sebagai ayah, orang yang seumuran sebagai saudara, dan orang muda sebagai anaknya. Itu nasihat Hadratul Syekh terhadap Bung Karno. Nah ini aslinya bahasa Belanda.
Tapi kalau ini nanti saya nggak bisa, ya ini bahasa Indonesia yang saya bacakan. Kiai Hasyim Asy'ari juga mengingatkan agar selalu menjaga keimanan dan ketakwaan serta mengatakan bahwa segala kesenangan kecuali kebahagiaan surgawi hanyalah hal-hal yang remeh-temeh, dan bahwa segala musibah jika bukan neraka berarti merupakan suatu keselamatan. Itu saya pantas, kita itu seringkali ada kecelakaan sepeda motor, untung aja ini cuma jarinya yang patah. Nah ini jarinya patah, untung aja bukan tangannya yang patah. Ini karena memang di sini nasihatnya seperti itu. Jadi kalau itu bukan nanti akhirnya menuju ke neraka, namanya musibah itu tetap keselamatan. Bung Karno menanggapi dengan mengatakan ia telah menerima nasihat yang sangat berharga dari Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau merasa lemah di bawah beban tugas berat dalam menjaga 70 juta jiwa penduduk Indonesia kala itu. Ini di saat-saat sulit itu, nasihat itu sangat mengena kepada Bung Karno. Ini serangan Belanda pada zaman-zaman itu. Jadi kalau kita melihat bobot apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh Kader Tusa itu, Bung Karno aja itu orang pemikir hebat, itu merasa bahwa nasihatnya itu sangat bermanfaat pada saat itu untuk mengatasi bagaimana membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah ini kita ini masih punya banyak sebetulnya. Di perpustakaan itu ada yang komentari, pustakaan itu gudang. Kita masih sedikit sekali yang bisa kita pahami. Karena apa? Saya pikir memang karena beda waktunya, beda masanya. Kira-kira 100 tahun yang lalu tulisannya berbeda, istilah-istilah berbeda, cara memaknai berbeda, menafsirnya berbeda. Tetapi yang terang beliau selalu merujuk kepada Quran dan hadis. Jadi itu sesuatu yang sangat kuat. Nah, ini juga terjadi bahwa kita itu merasa degradasi, keilmuan kita itu mulai menurun sangat tajam. Hadratul Syekh pada saat mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu komun asasinya itu adalah ayat-ayat Quran kemudian ditambah dengan hadis-hadis. Sekarang memandang ayat Quran itu kadang-kadang ini terlalu sederhana. Jadi ada degradasi nilai. Kita memandang sesuatu yang luhur karena kita nggak mampu mencapai itu, maka ini terlalu sederhana. Padahal kita, jadi ada kiai ini dan ahli tafsir ini kalau memandang keluhuran ayat-ayat Quran akan berbeda dengan orang-orang awam ini. Apalagi pada saat itu Hadratus Syekh yang nyusun. Ini keluhuran ayat-ayat Quran itu, ini kita itu gak mampu dengan kemampuan yang begitu luar biasa. Hadratus Syekh itu masih menempatkan itu sangat tinggi. Maka sekarang ini ada yang menyatakan konversasi itu terlalu sederhana. Apa maknanya untuk kita semua? Kita perlu muhasabah secara umum bahwa terjadi penurunan kualitas keilmuan sekarang ini. Saya ingat juga pernah saya ngobrol sama Mbah Mun Haji Maimun Juber di Lasem. Nah, itu dari pembicaraan itu kemudian terakhir beliau menyampaikan zaman saiki lulusan Azhar itu sarjana Azhar. Zaman dia lulusan Azhar itu ulama Azhar. Kok ngoten lah? Ya ampun. Nanti cerita yang nggak mau beliau nggak mau menyampuri lulusan itu, ada perubahan yang sangat mendasar. Nah itulah. Oleh karena itu, habis ini alhamdulillah
kita masih ada warisan-warisan, termasuk salah satunya warisan itu yang sering saya baca dulu di malam akad. Sekarang karena banyak bolos di malam akad, banyak undangan, akhirnya saya rubah di malam Senin itu adalah kitab Adabul Halim wal Muta'alim. Kalau menurut saya kitab itu untuk mengasah hati bahwa kita lebih banyak mengasah intelektual. Ini kita rasanya kurang mengasah spiritual. Nah, makanya saya melihat bahwa ini kitab ini ditulis tahun 1925 pada saat itu perpecahan yang sangat-sangat kritis di mulai tahun 1921 sampai 24, maka kemudian Fadil Hussein menuliskan Adabul Halim wal Muta'alim untuk memperkuat akidah syariah dari santri-santri, minimal dari santri-santri yang ada di Keburen ini. Nah itu mudah-mudahan kita sekarang ini lebih banyak mengasah kecerdasan intelektual ini. Mudah-mudahan ini perlu mengasah lagi kecerdasan spiritual, di mana kita melihat Quran itu, ayat-ayat Quran ini sekedar begitu aja, dan ya kita prihatin sekarang ini. Terus terang kalau kita mau muhasabah bahwa Quran itu lebih seru dilombakan daripada ditadaburi. Ini suara-suara enak, lomba dikirim, kemudian pulang nanti ini adalah juara pertama lomba politik. Dan kita harus kembali lagi bahwa keilmuan itu diperkuat, dan itu kalau juga bisa dilakukan adalah melalui KPT ini bersama-sama, karena itu ya'tullahi ala jamaah. Jadi apa yang dibahas kemudian nanti dijadikan falaka-falaka. Dan saya tadi Profesor Mas Puri usul ada saat-saat ini, monggo saya walaupun pas-pasan tapi ya kita jalan aja, nanti lama-lama insya Allah akan bertambah.